Selamat pagi dan salam guru penggerak. Saya Maria Rosa Ketane Lasar dari SMA Negeri 1 Talipura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar? Kita mulai dengan nomor 1. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya percaya bahwa dengan melakukan tindakan tegas dan keras bisa merubah perilaku siswa. Dalam hal ini, misalnya dengan memarahi, membentak, atau berkata kasar, dan juga memukul, mungkin akan bisa mengubah perilaku siswa. Namun dalam kenyataan, siswa akan berubah dalam sekejap, dan setelah itu dia akan kembali lagi ke sifat atau perilaku yang awal. Yang berikut, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya percaya bahwa ketika guru berbicara dengan begitu banyak di depan kelas tanpa melibatkan siswa, berarti siswa akan lebih paham karena guru menyampaikan materi semakin banyak. Yang berikut, pembelajaran berfokus pada keterampilan materi dan mengejar. Siswa harus bisa mencapai kriteria ketuntasan minimum tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, misalnya keterampilan ataupun sikap atau karakter siswa. Dalam hal ini, pembelajaran yang mengutamakan aspek kognitif anak. Yang berikut, guru kurang memahami karakter siswa. Yang berikut, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan yang berikut, saya percaya bahwa suasana kelas yang tertib, tenang, anak-anak duduk sopan, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama bagi saya sebagai seorang guru. Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pikiran saya, yang pertama, saya berpikir bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada murid. Dan yang ketiga, harus menghargai setiap karakter belajar dari anak. Sedangkan yang merubah perilaku saya, yang pertama, memberikan tuntunan dan didikan serta pembelajaran yang menyenangkan. Karena selama ini bagi saya, dengan didikan yang keras dan tegas sebenarnya bisa mengubah anak, tetapi ternyata dalam perjalanan didikan yang keras, yang tegas ternyata tidak membuat anak berubah. Sehingga guru harus bisa memberikan tuntunan dan didikan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang berikut, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa bisa meningkat. Yang berikut, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat dan minat dan kreativitas masing-masing. Yang berikut, lebih cermat melihat bakat anak. Dalam hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar, yaitu menuntun sesuai dengan kodrat anak. Yang berikut, mengenal lebih dalam latar belakang siswa. Anak dari latar belakang keluarga yang berbeda tentunya
harmoni anak di dalam kelas juga berbeda. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat serta potensi lokal daerah setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang berikut, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang berikut, menerapkan sistem AMOH atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut siswa. Yang berikut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan dari ketiga pertanyaan pemantik yang sudah saya jawab. Yang pertama, bagi saya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Guru harus bisa berhamba atau melayani anak. Demikian video dari saya dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Salam guru penggerak.